sedang menyaksikan Ngoceh. Dan kali ini kita masih di segmen Harta Tata Berita. Nah, kita akan membahas seputar COVID-19 nih, Sel. Betul banget. Nah, untuk kamu yang baru datang, baru menonton Ngoceh, kita sambut dengan irasemase. Iya. Irasemase, udah kayak makan. Silakan duduk aja dulu. Santai, kita akan membahas berita-berita terbaik. Tapi kalau dia lagi nyapu sembari nonton TV, masa disuruh duduk? Ya udah, silakan nyapu dulu. Iya. Jadi alhamdulillah banget nih. Jadi tes PCR ini nih turun, Sel. Hah? Turun dia harganya. Betul. Wow, jadi berita pertama itu datang dari arena balap COVID. Bukan dong, bukan. Maksudnya dari perkembangan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di negeri kita tercinta ini. Betul. Dan tanggal 27 Oktober kemarin, pemerintah menetapkan harga tertinggi untuk tes PCR menjadi 275.000 untuk daerah Jawa dan juga Bali. Dan Rp300.000 untuk wilayah di luar Jawa dan Bali. Jadi harga ini adalah untuk tes PCR dengan hasil yang dapat diterima pasien 1 kali 24 jam, Sel, dari pengambilan sampel. Hasil PCR ini dapat digunakan untuk syarat beraktivitas, terutama bepergian dengan kendaraan umum selama 3 kali 24 jam. Wow, terbaik banget ya. Dan pemerintah berjanji untuk menindak tegas penyedia jasa tes PCR yang melanggar aturan batas harga ini. Jadi pemerintah akan bilang ke mereka, tenang, kalau kamu naikin harga kena azab. Siapa tahu nanti ada akibat menaikkan harga tes PCR, kuburan orang ini dipenuhi oleh swab. Jadi dicolok semuanya. Dicolok swab. Meninggalnya gara-gara ini kecolok gini antar swab. Kepanjangan sampai sini. Tapi itu dalam banget, sumpah. Dalam banget. Gue pernah dah. Itu otak gue kayak digeli-geliin. Dalam banget, sumpah. Dan berita ini juga bagus ya untuk masyarakat kita. Betul. Atau pekerja yang dituntut untuk menunjukkan hasil swab PCR dalam kegiatannya. Namun jangan lupa, harga maksimal yang ditetapkan tersebut untuk hasil tes yang hasilnya bisa diambil dalam 1 kali 24 jam saja. Untuk dapat hasil yang lebih cepat, penyedia jasa tidak wajib mengikuti aturan harga. Begitu. Betul, jadi jangan mentang-mentang ada aturan nih, kalau butuh cepet ya bayarnya lebih besar gitu. Jangan udah murah tapi minta hasilnya cepet juga. Bener, kalau mau irit bangun pagi makanya. Jangan sosokan lu yang paling sibuk lu yang paling mau gitu. Iya, apalagi bisa gak 2 jam selesai? Buset, main PS lu. Hasil PCR ini bukan gimana-gimana. Nah sebenarnya ada alasan juga, Fa, kenapa pemerintah menurunkan batas harga atas tes PCR ini. Kenapa tuh? Salah satunya adalah akan diterapkannya aturan hasil tes PCR sebagai syarat wajib untuk berpergian dengan semua moda transportasi. Ya, jadi kebijakan ini diambil untuk antisipasi gelombang baru COVID-19 yang diperkirain melonjak akibat mobilitas warga pada masa libur Natal dan akhir tahun, Sel. Karena menurut Balitbang Kementerian Perhubungan, perkiraan jumlah warga yang melakukan perjalanan luar kota selama masa tersebut mencapai 19,9 juta orang. Iya benar juga sih, tapi kalau misalkan setiap hari kita harus tes PCR dalam 3 hari sekali nih. Iya, 3 hari. Ya kan? 275 bagi 3 berapa coba? 90. 90-an ribuan. Nih misalkan dia tes PCR, 90.000 sehari. Naik angkot cuman goceng. Iya kan? Bolak-balik. Gajinya 1,5 juta. Gaji 1,5 juta, udah gitu nunggak. Dan juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah sadar akan banyaknya penolakan dari masyarakat. Nah, kalau sadar ya udah, Pak. Terkait kebijakan ini. Namun pemerintah harus mengambil keputusan yang paling baik untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Bener banget, mudah-mudahan cepet hilang lah COVID lah. Bener, ini COVID kalau orang mah gue pukulin sama gue. Kesel banget, gue udah 2 tahun, sumpah dah. Udah 2 tahun begini mulu. Kangen nonton bioskop. Iya, Kangen nonton bioskop dia konser. kasih jarak ya kan. Kayak di tol loh kita. Jadi minta popcorn tuh jadi Jauh, banget. jadi jauh gitu. Udah gitu Jadi harusnya beli 1 jadi beli 2. harusnya beli 2 jadi belibet ya kan. Ini bener-bener gitu jadi. Aneh-aneh banget gitu. Nah, berbicara masalah soal liburan, liburan Natal dan juga Tahun Baru ya. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Iya. Ada juga berita nih. Apa tuh? Berita tentang liburan ini. Jadi pemerintah akan mengambil keputusan berani
untuk meniadakan cuti bersama Natal dan Tahun Baru besok. Dan kebijakan ini diambil tak lain untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Dan hal ini disambut baik oleh epidemiolog di Indonesia. Walaupun hal ini tidak secara langsung mengurangi resiko penularan COVID-19, tapi berkaca dari peniadaan beberapa cuti bersama sebelumnya, masyarakat cukup pintar juga untuk mencari celah untuk tetap berpergian di masa liburan. Memang warga plus 62 ini susah banget untuk diberi-beri seperti ini. Iya, karena kan? emang pengen liburan. Bener, libur dikit langsung liburan. Libur dikit puncak rame. Libur dikit pantai Carita penuh. Nanti kalau pulang ke rumah dia akan cerita apa? Kalau dia kena COVID-19 ya kan kita nggak ada yang tahu. Benar, terus juga kan kadang-kadang kalau habis liburan kayak gitu disuruh nulis inian kayak apa liburan kamu? Iya. Sama guru iya, gitu. disuruh cerita. Liburan aku di rumah aja gitu. Dan Arafa, tren jumlah kasus positif COVID-19 ini selalu menunjukkan adanya lonjakan selepas liburan panjang. Ini karena banyaknya mobilitas warga yang terjadi pada masa liburan, baik untuk bertemu dengan sanak saudara di luar kota maupun menghabiskan waktu libur dengan berwisata. Wow, jadi pada 4 kali masa libur panjang antara tahun 2020 hingga 2021 ini, Sel, diamati terjadi lonjakan kasus baru positif COVID-19 dari 37% hingga 119%. Lonjakan tersebut biasanya juga diikuti naiknya jumlah kematian akibat penyakit ini. Ya, benar banget. Dan untuk menjaga momentum turunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini, segala cara dilakukan pemerintah untuk tidak dulu melunak terhadap resiko penyakit ini. Kita selalu berharap agar Indonesia lepas dari namanya COVID-19 ini. Amin. Nah, ini ada berita yang sangat menggembirakan nih, Sel, pastinya nih. Turunnya kasus COVID-19 di Indonesia ini cukup mencengangkan di dunia loh. Bahkan satu persatu negara-negara sahabat mulai melonggarkan aturan bagi pelancong dari Indonesia. Asalkan sudah menerima vaksin polio. Bukan. Polio kan buat anak. Iya, tetes polio. Deng deng deng, ada dulu gitu. Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi vaksin COVID-19 pastinya ya Sel ya. Nah, ini berita yang sangat menggembirakan tentunya. Ya benar banget, seperti yang kita tahu ketika varian Delta ini menggila pada pertengahan tahun ini, 7 negara sahabat langsung menolak kedatangan penerbangan dari Indonesia masuk ke negaranya. Wow. Kata mereka kayak, guys, Indonesia tolong kita nggak sahabatan dulu. Gue nggak mau. Ini demi kesehatan kita bersama. Betul guys, pokoknya kalau lu udah sembuh, lu baru ke tempat gua. Dan oke, fine kata Indonesia. Oke, fine, tenang. Jadi Indonesia juga disebut sebagai epicentrum Kuningan, bukan dong. Epicentrum penyebaran COVID-19. Jadi katanya mereka tuh tidak mau dulu menerima penerbangan dari kita. Dan sebagai warga plus 62, gue sedih banget dengar seperti ini. Karena sebagai entrepreneur yang tidak pernah keluar negeri, gue kayak biasa aja lah. Nggak apa-apa lah, nggak boleh keluar negeri lah. Orang udah gak bakal ke sana juga. Ujung-ujungnya kita ke Banyuwangi aja nggak apa-apa. Banyuwangi kan banyak tuh hidden game ya kan. Bener. Banyak. Apalagi Banten dekat. Iya, Banten dekat, udah di situ-situ aja lah. Udah masih banyak kok yang harus dieksplor di Indonesia. Jadi nih Sel, menurut para ahli, turunnya kasus di Indonesia karena berhasilnya strategi pemerintah dalam menangani pandemi ini. Ya. Mulai dari adanya PPKM berjilid-jilid, peningkatan tracing dan testing yang ketat di semua tempat, hingga penggalakan program vaksin, semuanya berdampak positif dalam menekan laju COVID-19. Bener banget, dan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin mengatakan selain program pemerintah yang terbilang berhasil tersebut, kemungkinan turunnya kasus aktif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan. Dan kekebalan ini diraih bukan hanya dari vaksin, namun juga dari para penyintas COVID yang sudah sembuh seperti kita ini. Jadi kita udah kebal. COVID-19 masuk ke tubuh kita, imun kita langsung bantai guys. Bantai langsung guys. Udah tahu nih kalau ini virus bikin susah kan. Tapi harus hati-hati juga Sel, kita nggak boleh walaupun kita udah kena, tapi kita juga harus jaga jarak. Bener, gitu, nggak seperti boleh ini kita harus jaga jarak. jaga jarak. Dan sebelum syuting kita juga ada tes PCR juga. Betul. Dicolok tiap hari. Iya. Dan begitulah berita-berita yang hype pada hari ini teman-teman Betul semuanya. banget. Dan masih banyak segmen-segmen yang seru lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngoceh!